Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rusiana A dan Handewi. Di sini kami akan mempresentasikan subjudul tentang dakwah secara terang-terangan pada mata kuliah materi SKIMI dengan dosen pengampu Muhammad Nasir MPDI. Baiklah, materi yang pertama yaitu awal dimulainya dakwah. Selepas periode dakwah secara sirriyah atau sembunyi selama 3 tahun, penduduk Mekah mulai banyak yang mengetahuinya. Mereka mulai membicarakan agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mereka menganggap agama itu bertentangan dengan agama nenek moyang mereka terdahulu. Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah bahwa sebagian orang Quraisy akan menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah, akan tetapi mereka kemudian mengubah strategi yang awalnya diam-diam menjadi strategi dakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Nah, dari Quran Surah Al-Hijr tadi, babak baru ekspansi dakwah Rasulullah dimulai. Dimulai dari kerabat, sahabat, keluarga, dan orang yang bahkan tidak beliau kenal. Lalu keberhasilan dakwah Rasulullah ini mendapat berbagai macam rintangan dan ancaman, terutama dari kaum kafir Quraisy. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah agar tidak meluas ke berbagai daerah Arab. Siang dan malam mereka merencanakan segala cara untuk menggagalkan dakwah Rasulullah ini. Namun semua usaha yang mereka telah rencanakan tadi itu tidak sedikit pun menyurutkan semangat Rasulullah dalam berdakwah. Beliau justru semakin semangat dan giat dalam berdakwah meskipun mendapat berbagai macam ancaman dari sisi manapun, dari kaum kafir Quraisy terutamanya. Dan keistiqomahan Rasulullah SAW dalam berdakwah semakin tampak ketika beliau enggan menerima godaan, tawaran, iming-iming dari kaum kafir Quraisy kepada beliau. Nabi diperintahkan untuk mensyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Maka dengan ini pula Nabi mengajak kepada penduduk Mekah secara terang-terangan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah Nabi ini dianggap seperti gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka seakan-akan bersikap acuh tak acuh dan semacam tidak peduli lah kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Lalu dari dakwah secara terang-terangan ini, pengikut Nabi semakin banyak, yang membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Ia bernama Abu Dzar Al-Ghifari, wafat pada tahun 652 Masehi. 2. Ujian dakwah. Ujian dalam dakwah adalah sebuah sunatullah. Begitu pula yang dialami oleh para nabi, Rasulullah, dan para sahabat. Ujian tersebut berupa ejekan, penghinaan, dan pelecehan terhadap ajaran Rasulullah, propaganda, black campaign terhadap Islam dan pengikutnya.
Hal tersebut akan menimbulkan keraguan terhadap orang yang akan masuk Islam. Cara ini dilakukan oleh musuh Islam zaman ini. Propaganda terorisme dilontarkan untuk memberi label hitam terhadap Islam serta meminggirkan Islam dan umatnya yang notabene mempunyai jumlah yang besar di dunia. Melawan Al-Quran dengan terang-terangan, tawaran-tawaran keduniaan, tekanan psikologis sampai dengan tribulasi. Kondisi ini terus dialami sampai puncaknya kaum muslimin hijrah ke Madinah. Namun, sebelumnya beberapa kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk memperoleh perlindungan dari Raja Najasyi yang masih mempunyai penganut Al-Masih, pimpinan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pemboikotan yang dilakukan seluruh kabilah Arab terhadap kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Tamim. Meninggalnya dua mutiara yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah, dan Khadijah istrinya, penyokong dan pendukung dakwah Nabi. Dipukul dan dilempari batu hingga berdarah ketika berdakwah di Taif. Setelah beberapa ujian itu berlalu, Allah menghibur para nabi dengan memerintahkan Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Janji para prajurit dakwah yaitu di tengah-tengah dakwah Rasulullah. Strategi dakwah beliau adalah membentuk pioner-pioner dakwah. Salah satunya adalah mengirim dutanya, Mus'ab bin Umar ke Madinah beberapa tahun kemudian. Ketika musim haji, tepatnya pada tahun 11 kenabian 6 orang dari Madinah datang ke Mekah dan masuk Islam. Setahun kemudian bertambah menjadi 12 orang. Di antaranya adalah Mu'adz bin Al-Harits, Dajjaqwan bin Abdul Qaid, Ubaidah bin Syahmit, Yazid bin Tashalabah, Al-Abbash bin Ubadah, Abdul Halatasam bin At-Taihan, dan Uwamim bin Syaidah. Kemudian terkenal dengan Bai'atul Aqabah pertama. Pada tahun ke-13 mereka berjumlah 73 orang dan menyatakan masuk Islam dan bersumpah akan setia kepada Rasulullah. Dalam hal ini bertambah pula lah jumlah barisan pasukan Islam. 3. Rasulullah hijrah. Hijrah adalah momentum untuk mengadakan perubahan. Salah satunya adalah menghindari kekejaman kaum musyrik yang semakin keras terhadap kaum muslimin. Selain itu, sebagai langkah awal dalam membangun peradaban baru bernama Masyarakat Madinah, untuk melakukan lompatan-lompatan dakwah, sebuah episode baru dalam sejarah dan sebuah gerakan telah berkembang menjadi sebuah negara. Sementara itu, sebuah negara telah bergerak menuju peradabannya. Sebuah agama telah menemukan orang-orangnya. Setelah itu mereka akan menancapkan bangunan peradaban mereka. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.